Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa hadirin acara telaah buku politik ekonomi Islam yang aslinya berjudul Siyasatul Iqtisadi Al-Muslah, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Maliki. Buku ini buku sangat lama, terbit tahun 63. Terjemahkan kalau di terbitan Al-Azhar itu tahun 2009. Jadi terbitan pertama pun juga sudah sangat lama. Jadi sudah berapa? Sudah 14 tahun yang lalu. Ya. Karenanya ada beberapa bagian yang mungkin terasa tidak lagi update gitu. Khususnya di dalam pembahasan sosialisme, di mana tampak sekali di sana penulis mempersoalkan pilihan negara-negara dunia Islam, khususnya negara Arab, atas sosialisme. Jadi ini memang tren yang melanda dunia Islam. Hampir semua pemimpin yang ada pada waktu itu pun juga hampir semua partai politik yang berdiri pada waktu itu beraliran sosialis. Itulah misalnya kalau di wilayah Arab itu ada Partai Ba'ath. Partai Ba'ath ini boleh disebut sebagai partai yang paling kuat. Pengaruhnya bukan hanya di Irak, tempat partai itu tumbuh, ya, berkembang, tetapi juga sampai ke Syria, kemudian ke berbagai negara lain, meskipun mungkin tidak di dalam bentuk partai, tetapi dalam pemikiran-pemikiran itu sangat sosialistik. Bahkan sebenarnya juga sampai ke Indonesia. Kita tahu bahwa Soekarno sebagai pemimpin, sebagai presiden pertama dari Republik Indonesia itu adalah tokoh yang sangat anti kepada penjajahan, kepada kolonialisme, dan itu juga nampak pada pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Muslim, anti kepada kolonialisme. Nah, pada waktu itu semangat anti kolonialisme itu seperti seolah-olah diwakili oleh semangat sosialisme itu. Jadi sosialisme itu pada waktu itu adalah sosialisme yang menjadi antitesis dari kapitalisme, dari kolonialisme. Nah, kolonialisme itu membawa hawa kapitalisme. Maka kemudian sebagai antitesisnya adalah sosialisme di dalam ekonomi. Nah, buku ini memberikan kritik, ya, baik kepada sosialisme maupun kepada kapitalisme. Nah, yang menarik pada bagian awal di buku ini buku total itu ada 247 halaman. Di halaman di bab awal itu dia mengkritik sosialisme dan sekaligus kapitalisme. Misalnya di bagian awal itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Maliki bahwa
ada perubahan strategi penjajah. Jadi dikatakan bahwa penjajah itu melihat ada kecenderungan perlawanan yang sangat kuat. Kecenderungan perlawanan yang sangat kuat di negeri-negeri Muslim khususnya. Pilihannya hanya ada dua. Yang pertama, mereka menahan perlawanan itu dan akibatnya bisa menang, bisa kalah. Tapi mereka melihat bahwa ini kekuatan perlawanan tidak mungkin bisa dibendung. Atau kemungkinan yang kedua adalah mereka merubah strategi. Nah, dari dua pilihan itu, mereka memilih strategi yang kedua, yaitu perubahan strategi penjajahan. Jadi secara militer, secara fisik, mereka melepaskan negeri-negeri jajahan itu, khususnya di negeri-negeri Muslim. Kemudian mereka merdeka satu persatu. Dan memang betul, kalau kita perhatikan, negeri-negeri yang sekarang kita kenal sebagai negara, sebagai nation state, dengan nama macam-macam itu ada 57 negara yang tergabung dalam OKI, itu merdeka satu persatu itu mulai tahun 35 ya. 35, kemudian Indonesia 45, tahun 50, tahun 60, 67, 63 itu Aljazair merdeka, 67 itu Malaysia. Itu. Jadi dimerdekakan satu persatu. Menurut buku ini, itu adalah bagian dari strategi penjajah untuk tetap melanggengkan penjajahan atas negeri-negeri Muslim. Nah, setelah merdeka bukan dilepas sama sekali, tapi tetap dijajah melalui cara lain. Nah, cara lain apa? Di sini disebutkan yaitu melalui utang. Jadi disebutkan dengan jelas di sini strategi penjajahan itu dengan pemberian utang. Jikalau mereka negeri-negeri itu tidak memerlukan hutang, maka penjajah itu akan menciptakan atau merekayasa peristiwa sedemikian akhirnya mereka merasa perlu untuk berhutang gitu. Mengenai hal ini, mengenai perubahan strategi penjajahan ini, itu jelas sekali dikatakan oleh, ini dikutip oleh buku ini, John Foster Dulles. Ya, Dulles. Ini tadi saya lupa ngecek itu, apakah ini kemudian menjadi nama bandara ya, Bandara Dulles. Menteri Luar Negeri Amerika pada waktu itu dalam bukunya War and Peace, Perang dan Damai. Di bawah judul Evolusi Penjajahan Barat sebagai alternatif untuk menghadapi revolusi yang keras. Gitu. Dikatakan di situ, sesungguhnya kondisi imperialisme Barat selalu diawasi oleh para pemimpin Uni Soviet sebagai sebuah titik incaran. Pada titik ini, Soviet bisa melancarkan pukulan mematikan. Lalu dia katakan saat menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, satu-satunya kondisi politik yang mendapatkan perhatian serius adalah kondisi daerah-daerah jajahan. Jika negara-negara barat mempertahankan daerah-daerah jajahannya dengan cara yang sudah ada, dapat dipastikan terjadinya pemberontakan senjata dan barat pasti kalah. Itu Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan begitu. Dulles tadi itu, ya. Karena itu satu-satunya strategi yang mungkin berhasil adalah dengan memberikan kemerdekaan secara damai dan terhormat kepada 700 juta jiwa manusia. Ini angka pada waktu itu ya. Seluruh penduduk di negeri-negeri Muslim yang dijajah itu ada 700 yang berada di bawah kekuasaan penjajahan Barat. Maksudnya bukan hanya negeri Muslim, tapi yang berada di bawah penjajahan Barat. Nah, kemudian oleh Syekh Abdurrahman Maliki dikatakan bahwa sejak itu Amerika kemudian mengadopsi taktik baru untuk mengembangkan imperialismenya yang disebut dengan neo-imperialisme. Mulai menerapkannya serta mengikat negara-negara yang dimerdekakan dengan berbagai utang dan bantuan. Itu. Jadi utang itu menurut buku ini itu dikatakan sebagai salah satu strategi
yang dipakai oleh Barat untuk tetap menjajah negara-negara jajahan, termasuk di dalamnya adalah negeri-negeri Muslim. Nah, memang di saat-saat awal tatik baru penjajahan terlihat samar bagi kebanyakan orang. Maksudnya tidak tampak atau tidak disadari itu sebagai sebuah penjajahan, ya. Karena memang itu dibungkus dengan narasi yang tampak indah, dan selalu begitu kan. Jadi kita ini kadang tidak sadar ide busuk atau ide jahat di belakang sebuah gagasan oleh karena bungkusan dari ide itu. Misalnya hak asasi manusia, atau misalnya tentang non-diskriminasi. Kan bagus itu, non-diskriminasi. Nah, tapi ketika kita baru sadar bahwa itu sangat berbahaya ketika sudah mulai masuk kepada kasus-kasus LGBT misalnya. Itu baru kita kerasa, oh ternyata itu yang dimaksud. Non-diskriminasi termasuk non-diskriminasi terhadap orientasi seksual, gitu, terhadap orang-orang yang punya orientasi seksual di luar mainstream. Gitu. Nah, begitu juga dengan utang ini, itu dikatakan sebagai bantuan membangun perekonomian. Itu. Jadi tidak pernah disebut utang, tapi bantuan. Bantuan, kemudian dukungan pembangunan, semacam itu. Kecuali oleh sejumlah kecil orang yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Nah, tapi seiring dengan waktu mulai disadari bahwa utang itu ternyata menjerat. Tetapi utang itu sudah terlanjur. Seperti di negeri kita, tidak sedikit orang yang menyadari, termasuk kita ini hari kan menyadari, tapi itu sudah terlanjur, sudah tidak mungkin dihapus, juga tidak mungkin dihentikan. Mengapa? Karena para debitur itu dia akan selalu berusaha untuk menjaga kontinuitas hutang itu. Di antaranya tentu saja dengan ikut berperan di dalam menentukan pemimpin di satu negara. Agar pemimpin yang terpilih di situ adalah pemimpin-pemimpin yang pro kepada mereka dalam kebijakan ekonominya. Itu. Jadi itu bagian yang penting untuk dikemukakan bagian awal. Nah, dikatakan di sini bahwa Amerika resah jika negara yang merdeka itu menolak untuk mengambil utang. Ya, karena itu maka kemudian Amerika merekayasa sejumlah krisis dan guncangan atas negara itu hingga ia tunduk dan dengan terpaksa mengambil utang dari Amerika. Itu. Kita jadi ingat krisis moneter tahun 98 dulu. Itu ada sejumlah analisis yang menyebut bahwa itu tidak sungguh-sungguh karena krisis, ya. Maksudnya bukan semata-mata karena krisis ekonomi, tapi memang di dalamnya juga ada campur tangan dari asing, khususnya di dalam mendorong terjadinya depresiasi rupiah terhadap dolar gitu. Jadi ada penjelasan menarik yang waktu itu disampaikan oleh Kwi Kian Ki bahwa secara ekonomi itu sangat tidak mungkin dolar itu mencapai 18.000 secara ekonomi gitu. Artinya jika itu berlangsung secara natural,
itu tidak akan bisa sampai 18.000. Tapi kenapa kok pada waktu itu Januari tahun 98 itu sampai 18.000. Nah, dia katakan penjelasan itu hanya bisa hanya bisa dijelaskan melalui sebuah langkah rekayasa. Lalu dia jelaskan itu. Intinya itu bahwa dolar itu bisa berubah atau bisa mengalami depresiasi sangat tinggi jika ada tindakan yang sampai pada level price maker itu. Price maker. Price maker itu adalah sebuah transaksi yang sangat besar yang bisa merubah atau bisa membentuk harga. Misalnya begini. Ini sama seperti halnya cerita tentang monkey business itu, monkey business. Mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar istilah itu, monkey business. Dan ini dan ini berulang kali terjadi di negeri kita, ya. Berulang kali terjadi. Berulang kali terjadi di negeri kita dalam banyak kasus itu. Kasus misalnya gelombang cinta, ya kan. Kemudian ikan arwana, lalu ikan apa namanya itu, ikan lohan, arwana, gelombang cinta, anturium, lalu apalagi itu banyak, termasuk saya kira ake juga itu semua sebenarnya adalah yang disebut sebagai monkey business gitu. Monkey business itu intinya adalah ada satu kekuatan ditambah dengan opini ya yang price maker gitu. Price maker. Misalnya begini, ada satu tumbuhan, ya sebutlah misalnya ambil contoh gelombang cinta gitu. Gelombang cinta. Yang satu pot itu dibeli 1 juta misalnya. Nah, itu kan terus nyebar itu. Ada 1 juta gitu. Nah, orang kemudian menjual lalu ada yang membeli karena merasa nanti bisa menjual 1 juta. Pasti harganya akan pada kisaran di bawah 1 juta kan. Jadi mungkin 500.000. Yang semula itu mungkin tanaman yang nggak pernah dilihat ya. Seperti kalau kita sekarang kerasa itu. Kalau kemarin-kemarin nggak kerasa. Kemarin-kemarin itu seperti tampak gelombang cinta itu kayak indah betul. Kalau sekarang kan alah kayak gitu dulu kok bisa dihargai 1 pot 15 juta gitu. Ya. Nah, terus yang membeli tadi itu naikin lagi menjadi misalnya menjadi 10 juta misalnya. Nah, orang kan berebut ke sana. Terus sampai akhirnya, nah inilah yang cerita monyet itu. Jadi dalam satu kisahnya itu di satu desa itu ada orang yang datang di situ pedagang ingin membeli monyet. Tuh, penduduk di situ punya monyet ingin dibeli gitu. Beli harganya anggap aja misalnya 50.000. Nah, itu 50.000 dijual. Lalu ada yang menjual 1, 2, 3, 4. Lalu dia naikkan lagi 100.000. Tuh. 100.000. Orang pada nyari monyet yang semula di kandang itu sudah dijual semua toh, akhirnya dia mencari di hutan, dapat jual 100.000. Tuh. Nah, ini yang membeli kan punya koleksi monyet banyak toh. Karena jual 5.000, 50.000, 100.000 tadi itu. Kemudian dia naikkan lagi 200.000. Nah, 200.000. Nah, orang kemudian nyari lagi di hutan. Habis, nggak ada, sudah habis itu. Sudah habis. Nah, orang itu kemudian menaikkan harga lagi. Dia bilang, oh saya mau berani membeli 500.000. Nah gitu, 500.000. Wah, orang beling satan itu. 500.000. 500.000. Nah, sementara di satu sisi temennya yang tadi sudah ngumpulkan
monyet sekian banyak itu, ada mungkin 1000 monyet, bilang bahwa aku punya monyet banyak. Berapa harganya? Harganya 400.000. Mengambil harga dengan Harganya cara 400.000. Kira-kira dibeli nggak 400.000 itu? Dibeli. Kenapa? Karena akan dijual kepada pembeli yang butuh monyet tadi dengan harga 500.000. Kan udah kebayang bakal untung 100.000 toh, bener nggak? 100.000, waduh untung 100.000. Yaudah saya beli 400.000. Orang-orang di desa itu membeli semua monyet yang 400.000 itu. Yang tak lain sesungguhnya adalah monyet dari mereka juga yang dibeli oleh orang itu dengan harga 50.000, 150.000, paling 200.000. Nah orang itu menjual 400.000. Untung berapa? Untung 200.000. Dibeli oleh penduduk itu 400.000. Setelah dibeli 400.000, penduduk itu mau menjual kepada pedagang yang tadi mau butuh monyet berani sampai 500.000. Ada nggak pedagang itu? Nggak ada. Itu. Nah itulah cerita mangke bisnis itu. Nah, kayak begini ini sebenarnya. Eh, dolar itu, dolar itu ada kekuatan besar yang punya duit sampai triliunan gitu sebagai price maker. Gitu. Nah, itu panjang lah ceritanya, tapi intinya kayak begitu, ya. Eh, sehingga akhirnya kan Indonesia terpaksa berutang kan kepada IMF waktu itu melalui letter of intent tuh LOI yang ditandai oleh Kamdesus, nah, gitu. Kamdesus disingkatkan I come, aku datang untuk desus destruktif untuk menghancurkan sampai begitu waktu itu. Ini eh, ini ditulis tahun 63, tetapi beberapa poin-poin yang disebut di sini itu bisa kita pahami berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan itu, ya. Eh, Amerika merekayasa sejumlah krisis sehingga ia tunduk dengan terpaksa mengambil utang dari Amerika atau lembaga-lembaga keuangan internasional yang dikuasai oleh Amerika seperti IMF, World Bank itu atas nama recovery ekonomi. Tuh, memang ini penjelasan dari penerjemah. Tapi benar gitu. Artinya Amerika mengikat dengan wasilah berupa utang sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Jadi Indonesia ini disebut oleh buku ini. Saat Indonesia untuk pertama kali merdeka tahun 45, Indonesia menolak untuk mengambil utang dari Amerika. Sikap ini mendorong Amerika merekayasa sejumlah pemberontakan dan kekacauan hingga Indonesia tunduk pada Amerika tahun 58. Sejak itulah Indonesia diikat oleh Amerika dengan utang bantuan ekonomi. Jadi secara khusus ini disebut di buku ini. Negara-negara yang baru merdeka akan diikat oleh utang itu, tentu harus membuat justifikasi lebih dulu. Karena itulah mereka berupaya membentuk opini publik. Ini kalau rezim setuju dengan utang, maka rezim itu membangun narasi. Dan itu politik semacam itu terus diberlakukan sampai ini hari. Jadi kalau mau mengambil keputusan itu biasanya narasinya keluar dulu. Misalnya kayak ini listrik, ya mobil listrik. Nah, dikeluarkan gitu bahwa ini penghematan BBM gitu, bahwa ini adalah modernisasi, lalu diambil dulu kebijakan kemarin G20 kan mobilnya listrik semua, sehingga orang kemudian maklum ketika mau ada subsidi untuk mobil sampai 80 juta, motor sampai 8 juta gitu. Subsidi itu artinya sebenarnya kan bisnis yang dibayari oleh negara kan gitu. Jadi yang untung siapa? Yang untung pemilik mobil itu dan pemilik perangkat yang diperlukan oleh mobil listrik. Apa itu baterai? Baterai itu siapa? Nikel. Nikel siapa? Nah, kita bisa tahu di belakang itu siapa. Itu. Nah, itu jadi public opinion tentang perencanaan dan pengembangan ekonomi. Itu. Jadi publik uh, mut, me, seperti seperti kemudian membenarkan bahwa untuk itu memang diperlukan hutang, mengambil modal asing. Makanya kan kalau di Indonesia dulu ada PMA, penanaman modal asing, PMDN,
modal dalam negeri itu. Kalau dulu itu masih ada NDI negatif, DNI daftar negatif investasi. Sekarang sudah tidak ada lagi daftar negatif investasi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu semua sudah dihapus, nggak ada lagi. Jadi seluruh sektor di dalam negeri Indonesia itu bisa dijadikan bisa dimasuki oleh modal asing. Tuh. Jadi tidak ada lagi negatif investasi. Tuh. Dan hampir nggak ada penolakan. Semua mengiyakan karena apa? Karena sudah terperangkap oleh oleh satu pengertian gitu ya, atau oleh satu pemahaman bahwa untuk pertumbuhan ekonomi ini diperlukan modal dari luar. Ya, itulah opini sama sebagaimana perlunya utang itu. Dengan cara ini Amerika dapat mudah memaksakan dominasi suatu negara dan selanjutnya mengeksploitasinya. Itu. Nah, propaganda tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian merupakan propaganda yang menipu, yang menyembunyikan maksud sebenarnya, yaitu membuka jalan bagi masuknya modal asing untuk menggantikan posisi tentara dan kekuatan militer, penjajahan langsung tadi itu. Jadi penjajahan langsung, kekuatan militer dan tentara itu ditarik diganti dengan kekuatan modal, kekuatan utang gitu. Dan itu semua sebenarnya dikatakan di buku ini itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan usaha meningkatkan pendapatan dan kekayaan nasional. Mengapa? Karena ya karena soal mengembangkan kekayaan itu perkara yang sudah pasti gitu. Sudah pasti itu sudah tidak perlu diperdebatkan, tetapi apakah itu kemudian diperlukan utang? Nah, itu yang utang untuk mendorong pertumbuhan, untuk mendorong kesejahteraan itu. Ya. Sama seperti halnya misalnya kebijakan untuk meningkatkan taraf pengetahuan negeri-negeri muslim. Itu. Kebijakan untuk menambah kemampuan militer negeri muslim. Itu. Nah, apakah itu semua harus dilakukan dengan utang misalnya? Apakah itu semua harus berarti mengirimkan pelajar ke negara-negara barat misalnya? Jadi antara misi dan strategi itu sebenarnya tidak selalu tidak harus begitu gitu. Tetapi karena kita sudah terpikat dengan atau publik sudah terpikat dengan misi, maka kemudian seperti seolah-olah strategi itu benar. Nah, gitu. Inilah propaganda, ya. Nah, padahal kenyataannya pengembangan ekonomi dengan model seperti itu, utang, ya, itu menghabiskan kekayaan negara itu. Karena apa? Karena mereka datang bukan hanya untuk membantu, tapi memang mengeksploitasi dengan syarat-syarat itu. Mungkin hutangnya itu 10, tapi berdasarkan persetujuan atas utang, dia kehilangan 100. Orang tidak sadar. Kan cuma 10 utangnya gitu. Lah iya, 10 utangnya. Tetapi apa di balik utang itu? Nah, itulah yang ini hari terjadi. Itu. Misalnya PMA pertama itu mungkin banyak yang tidak tahu adalah Freeport. Itu PMA pertama. Bahkan itu PMA itu, undang-undang PMA itu dibuat untuk bisa masuknya Freeport. Dan ya ini juga terkait dengan politik ya, politik pengelolaan sumber daya alam. Jadi Indonesia itu sudah diketahui oleh Belanda itu memiliki kekayaan luar biasa. Dari mana mereka tahu? Karena
Belanda kan sudah lama masuk di Indonesia. Masuk juga geolog Belanda. Nah, di antaranya yang sangat terkenal itu namanya Van Bemmelen. Van Bemmelen ini kalau di ilmu geologi itu kayak orang setengah dewa gitu. Maksudnya sampai ini hari buku geologi Van Java yang ditulis oleh Van Bemmelen itu menjadi rujukan bagi sarjana, bagi mahasiswa maupun sarjana geologi. Bahkan nama-nama dari satuan batuan itu yang menciptakan itu Van Bemmelen, orang Belanda. Misalnya satuan Notopuro gitu. Satuan Breksi apa, satuan Gamping apa gitu. Itu Van Bemmelen yang buat gitu. Nah, geolog Belanda itu sudah tahu bahwa di Irian itu ada emas. Itu tahun 35 dia sudah tahu. Sementara hal serupa baru diketahui oleh geolog Amerika itu tahun 45, 10 tahun kemudian. Dari situ kita bisa memahami kenapa Belanda itu tidak mau melepaskan Irian. Ya kan? Irian kan tidak dilepaskan oleh Belanda kan. Jadi Indonesia merdeka kecuali Irian. Irian itu baru dilepaskan setelah Yuntea, ya, konferensi meja bundar. Itu kan tahun berapa itu? Tahun 67 itu. Akhirnya berhasil menyatukan Irian ke dalam wilayah NKRI, dan itu bisa terjadi oleh karena bantuan Amerika, dan bantuan Amerika itu tidak gratis. Di antaranya konsesi untuk mengeksploitasi emas di sana melalui yang kemudian kita kenal dengan istilah Freeport itu. Nah, tapi Freeport tidak bisa masuk karena belum ada undang-undangnya, maka dibuatlah undang-undang penanaman modal asing. Itu tahun 73 mulai mereka beroperasi untuk 30 tahun. Tahun 2003 semestinya berakhir, tapi tahun 92, 11 tahun sebelum berakhir sudah diperpanjang untuk 30 tahun lagi. Tahun 2000 30 tahun ya, berarti 2092 ditambah 30 berapa? 2020 ditambah 30 berarti 2022 toh. Nah, gitu. 2022. 2022. 2022 sebenarnya berakhir, tapi 3 tahun sebelum berakhir atau 2 tahun sebelum berakhir itu dibeli oleh pemerintah Amerika sahamnya. Lalu didiamkan saja, itu nanti balik ke kita kok. Naik luar biasa. Itu dibangga-banggakan bahwa Freeport sudah diambil alih dengan sekian puluh triliun gitu. 51%, padahal sebenarnya dibiarkan saja udah kembali. Nah, ini contoh ya, bahwa inilah aspek penjajahan yang didekatkan di balik opini tentang perencanaan pengembangan ekonomi yang disebarluaskan itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, sesi tanya jawab dibuka oleh beliau. Jika ada yang ingin bertanya, boleh nanti melalui kolom chat langsung dituliskan, nanti akan kita pilih, atau kemudian ada yang langsung bertanya, bisa langsung raise hand ya. Ini sudah ada penanya pertama misalnya. Silakan Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustadz, matur nuwun penjelasannya. Yang tadi digambarkan Ustadz itu kan begitu tertata begitu ya, cengkraman itu mencengkram negara-negara termasuk negeri kita agar kemudian tetap pada kondisi berhutang. Ya. Terus kemudian kalau kita menawarkan atau menjelaskan ini kepada masyarakat dan ditanya terus apa yang bisa dilakukan agar kemudian bisa terlepas begitu, karena mengingat
akan selalu dibuat rekayasa, gitu ya. Akan selalu kemudian benturkan gitu, atau kemudian dihimpitkan kita dengan sebuah rekayasa yang seolah tidak bisa berkutik lagi, gitu. Kemudian kalau berubah itu min aina nabda, gitu ya. Dari mana ini berarti kemudian? Mungkin itu Ustaz. Jazakallah. Yang paling berat itu memang melawan pikiran itu, pikiran orang. Ini bukan hanya orang awam ya. Bahkan yang lebih berat lagi itu justru di kalangan para ekonom sendiri yang hampir-hampir sudah tidak percaya terhadap pembangunan tanpa hutang. Jadi hutang itu sudah seperti bagian normal dari sebuah proses pembangunan, sebagaimana bagian normal dari sebuah bisnis. Jadi aneh kalau ada bisnis itu yang tidak berhutang. Lalu berhutang itu normal juga pakai bunga, gitu. Ini kan jebakan pemikiran yang luar biasa yang membuat kita itu seperti tak tersadarkan berada di dalam sebuah kungkungan pemikiran yang nyaris atau hampir-hampir tanpa koreksi. Sebagaimana kalau di politik itu jebakan demokrasi. Kayak seolah-olah nggak ada jalan lagi selain demokrasi. Gitu. Ini menunjukkan kuatnya apa yang disebut sebagai perang pemikiran itu, gitu. Sebagai perang pemikiran, sekaligus juga menunjukkan kuatnya pengaruh pemikiran. Jadi kalau dikatakan bahwa pemikiran itu adalah sarwah, kekayaan yang paling berharga pada diri manusia, itu betul. Termasuk juga sarwah yang paling kekayaan paling berharga pada masyarakat. Itu selama ada sarwah, selama ada pemikiran, selama ada sarwah itu, selama ada pemikiran, maka negara itu masih punya sarwah, punya kekayaan yang luar biasa, yang penting. Sederhananya seperti ini, seperti orang punya anak itu, punya anak. Kalau anak itu punya pikiran, maka insya Allah dia selamat, dia berdaya gitu. Tapi kalau dia tidak punya pikiran, ditinggali 1 triliun pun habis. Ini baru saya membaca anaknya Elvis Presley. Tahu nggak berapa kekayaannya? Ditinggali oleh bapaknya itu kekayaan 1,5 triliun. Kalau antum ditinggali oleh orang tua 1,5 triliun, kira-kira bakal seperti apa? Ya. Sudah tidak mungkin lagi berhutang kan? Itu. Tapi tidak terjadi pada anaknya Elvis Presley. Dia ditinggali kekayaan 1,5 triliun, ternyata dia hidupnya berakhir dengan tumpukan hutang. Bahkan terakhir dia meninggal karena serangan jantung. Nggak masuk akal kan? Bagaimana bisa orang dengan tinggalan 1,5 triliun? 1,5 triliun kan 1.500 miliar kan? 1.500 miliar loh. Kita dengan 1 miliar aja rasanya udah cukup kan? Ini 1.500 miliar, kok masih berhutang, ini bagaimana cerita? Itu karena dia tidak punya pemikiran sedemikian sehingga dia tidak mampu untuk menjalani hidup dengan benar berbekal 1,5 triliun. Tuh. Sementara Jack Ma yang seorang yang bahkan ngelamar pekerjaan di McDonald Cina waktu itu aja ditolak. Jadi yang ngelamar kan 24 orang, 23 diterima, 1 ditolak. Namanya siapa? Jack Ma. Coba kebayang nggak? Kayak apa itu Jack Ma pada waktu itu? Sampai 23 diterima, 1 ditolak. Tapi pasti kan bukan karena mereka tidak butuh atau mereka hanya butuh 23 itu. Tinggal 1 lagi kok. Ya, pasti kan orang yang ngetes itu melihat ini orang nggak punya ini. Tapi ternyata salah. Bahwa Jack Ma ini punya pikiran gitu punya. Nah pikiran itu yang membangun dia sampai akhirnya sekarang menjadi orang yang paling
kaya di muka bumi dengan kemampuan yang luar biasa melahirkan Alibaba itu. Bahkan bisa disebut seluruh produk yang kita pakai ini hari itu alirannya dari Alibaba sebenarnya. Cuma hadir dalam bentuk Shopee, dalam bentuk Lazada, dalam bentuk apalagi itu mungkin Tokopedia segala macam itu kan barang-barang yang jauh sekali kan ya. Misalnya kalau kita beli yang Bluetooth itu loh, Bluetooth itu kalau merek-merek asli itu kan sampai 1 juta, 1,5 juta. Itu yang di Cina itu malah cuma 100.000, jadi cuma 10% ya. Bayang nggak? Ada kawan yang pernah ke Cina itu motor itu cuma 1,5 juta, gimana? Mobil itu cuma 23 juta, 24 juta. Montblanc yang seperti asli itu paling cuma yang di sini harganya jutaan, di sana paling 5.000 rupiah, 10.000, gimana ya? Nah, kembali ke topik tadi itu, jadi paling berat di situ melawan pikiran gitu. Nah, terus bagaimana? Nah, memang di situ ada dua. Pertama itu kita mesti menjelaskan gagasannya, dan yang kedua ini sudah bukan gagasan lagi, tapi soal pembuktian, soal pelaksanaan atau perwujudan. Kalau sudah perwujudan kan menyangkut soal kekuasaan maksudnya, ya kan, terkait kekuasaan. Nah, kalau sudah kekuasaan, Barat akan memonitor siapa yang berkuasa ini, apakah dia itu pro utang atau tidak. Itulah kenapa Menteri Keuangannya itu dari itu ke itu saja. Semuanya itu poros Amerika. Hanya pernah sekali keluar dari poros Amerika itu di masa Gus Dur, itu Menteri Keuangannya itu Bambang Sudibyo. Wah, itu baru kali itu aja. Atau itu ada satu lagi namanya bekas direktur utama Bank BRI. Wah, itu keluar dari pakem. Tapi selebih itu Amerika semua. Itu. Kenapa? Karena Menteri Keuangan lah yang menentukan dia berutang atau tidak, yieldnya berapa, segala macam. Itu Menteri Keuangan. Itu kalau sudah kekuasaan. Dan Amerika itu meletakkan mata-mata di negeri-negeri Muslim itu, wah, luar biasa. Termasuk di Indonesia. Indonesia ini menjadi satu dari 3 negara di mana kedutaan besarnya itu terbesar di dunia. Setelah Baghdad dan Islamabad, Pakistan. Kedutaan besar Amerika itu di Indonesia itu gedungnya 10 lantai dengan 16.000 staf. Itu terbesar nomor 3 di dunia. Kedutaan besar Amerika terbesar nomor 3 di dunia. Itu setelah Baghdad dan Islamabad. Untuk apa? Nah, untuk memonitor sedemikian rupa sampai kalau Pak Amin cerita itu, andai di Indonesia itu ada semut mati, itu Amerika tahu. Untuk mengontrol, memastikan siapa yang berkuasa. Berikutnya, tahun 2004 ini mereka sudah memonitor. Waktu dulu ada keputusan MK yang membatalkan satu pasal di Undang-Undang Migas. Itu saya tiba-tiba ditelepon oleh kedutaan Amerika. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah Anda merasa senang? Ya, karena waktu itu kita memang mengkritisi pasal itu, ya kita bilang, ya betul, bagus itu. Nah, gitu. Apakah ini Anda maksud syariah? Begitu. Coba bayangkan itu. Sampai nelpon kayak gitu. Jadi luar biasa itu kekuasaan. Nah, tetapi sebelum itu gagasan. Nah, gagasannya tanpa pinjaman itu bisa enggak? Bisa loh, Indonesia ini kaya luar biasa. Coba bayangkan sekarang ini dari batu bara saja ya, itu 600 juta ton produksi batu bara. Yang dikelola oleh BUMN cuma 5%. Padahal itu batu bara milik negara sebenarnya gitu. Tapi bagaimana bisa dikelola oleh swasta? 52% itu 7 perusahaan. Bayangkan nih, 52% 7 perusahaan.
dan 7 perusahaan itu dimiliki oleh orang-orang yang setengah berkuasa ini hari. 600 juta ton itu. Kalau untung $1 saja itu sudah 600 kali $1, 600 juta dolar. Kurs 15.000 berarti 9 triliun. Itu kalau untung $1. Kalau untung $10, 90 triliun. Kalau untung $100, 900 triliun. Padahal ini hari harga batu bara itu sampai $450. Kalau produksi itu perlu $50 berarti untung $400. Kalau $100 tadi 900 triliun, kalau $400 kali 4 3.600 triliun. Coba. Satu APBN 1 tahun selesai. Ya kan? Bagaimana kita masih perlu utang kalau duit kita sebanyak itu? Dari batu bara saja. Itu rilis resmi loh. Dari Dirjen Minerba. Itu 7 perusahaan itu mengangkangi 370.000 hektar ladang batu bara yang potensinya waktu itu dengan asumsi $70 per ton itu 13.000. Sekarang sudah 450. Anggap 5 kali lipat sajalah. Berarti 5 kali 13.000 berapa? 65.000 triliun. Itu baru dari batu bara. Coba. Bagaimana kita perlu utang? Tidak ada perlu kita utang. Itu. Ya tapi ya paling begitu kan. Tidak mungkin lagi ini. Tapi faktanya sebenarnya mungkin. Nah, itulah gagasan itu penting sekali. Keteguhan di dalam gagasan itu penting. Itu. Nah, tapi di situ orang-orang yang ekonomi yang sudah bahasa ininya itu Westoxiation, ya, peracunan baratnya sudah teracuni oleh barat itu menjadi susah untuk berpikir normal saja itu sudah susah. Berpikir out of the box itu susah. Sudah terkungkung. Cukup? Ada Mas Abdullah, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan jamaah sekalian. Mohon izin, saya mau menyampaikan sudut pandang lain. Saya juga mau memberikan solusi dan juga bertanya juga Ustadz, insya Allah. Mas Abdullah dari mana nih? Saya dari Surabaya, Ustadz. Mahasiswa atau sudah mahasiswa kerja atau mahasiswa fakultas apa? Saya Fakultas Administrasi, Ustadz. Di Unair? Enggak, saya di WR Supratman, kampusnya. Monggo. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Jadi saya tadi menyimak dan saya pikir ini pembahasan yang sangat penting Ustadz. Karena saya pikir juga hegemoni Barat ini terutama dolar Ustadz ya. Ini tuh benar-benar jadi inti dari semua masalah kayak utang dan juga inflasi di mana-mana. Nah, yang saya tahu Ustadz, kalau dulu kan dolar ini kan sebelumnya kan penerbitan surat utang ya Ustadz ya. Jadi segala bentuk transaksi itu diwakilkan oleh surat utang. Nah, karena Perang Dunia 1, 2, dan 3, maka pemenangnya Amerika kan, maka Pax atau pusat dunia ini kan jadi di Amerika. Maka segala sesuatu itu ya inti pusatnya di Amerika. Nah, jadi mereka mengeluarkan dolar. Nah, sialnya di tahun 1900-an itu Ustadz, The Fed itu juga, sudah tidak membackup nilai dolar dengan emas yang asli. Jadi fisik emasnya tidak ada. Jadi maka dari itu sejak saat itu Amerika benar-benar gila-gilaan untuk printing money dan dia jadi negara yang superpower.
Karena apa? Karena dolar ini jadi sebuah syarat untuk ekspor atau impor mereka. Jadi semua negara ini dituntut untuk menggunakan dolar sebagai mata uang yang disyaratkan harus adalah untuk membeli barang mereka dan mengirim di negara mereka, dan juga banyak negara yang akhirnya menyimpan dolar ini, sehingga dolar itu kekuatannya katakanlah sampai sekarang pun tidak turun-turun gitu. Nah, ya kalau di Timur Tengah kan ada Muammar Gaddafi yang mana dia mau melawan di pas negara Libya itu, tapi akhirnya dia juga runtuh juga. Ya memang ada konspirasi juga di sana ternyata. Nah, dengan semua kekompleksan ini, Ustadz, menurut saya itu kita sebagai umat Muslim itu ya nggak bisa untuk pecah-pecah gitu loh. Kita kan awalnya runtuh, kekhalifahan runtuh karena apa? Karena permasalahan mazhab, permasalahan aliran dan sebagainya. Itu yang membuat perpecahan. Lah, perpecahan ini yang sebenarnya harus kita kembalikan ke sini. Saya pikir kita seharusnya, insya Allah kalau di kajian ini kan ada banyak, seharusnya kita sebagai umat Islam ini punya sebuah ikatan yang kuat dan membentuk sebuah organisasi yang kuat. Kita coba kumpulkan pengusaha muda Islam dan para pemikir Islam dan lain sebagainya. Kita harus buat semacam organisasi yang benar-benar kuat untuk melawan hegemoni Barat ini, Ustadz. Kalau perlu kita perlu untuk melawan negara, kan ini kan hitungannya melawan negara yang dia ini memang sudah berkuasa di mana-mana, maka kita ya nggak bisa sekedar ini solusi ya Ustadz ya, nggak bisa sekedar hanya sebuah organisasi kecil ya Ustadz ya. Kita perlu untuk kalau bisa pemimpin-pemimpin itu harus terkaderisasi dari organisasi yang kita buat, yang pemikirannya itu pemikiran yang selalu dikembangkan ya Ustadz. Bagaimana cara untuk mengembalikan Islam untuk melawan hegemoni Barat ini, sehingga kalau itu sudah terjadi kan enak, kita bisa menerapkan syarat Islam dan lain sebagainya, sehingga dolar ini nggak jadi patokan. Dan akhirnya Pax Americana yang awalnya mereka berkuasa ini bisa beralih ke insya Allah Pax Islam katakanlah gitu. Yang mana kita memerintah lagi dunia dan mengatur tatanan dunia. Saya kira untuk step-step yang seperti ini tuh susah, tapi semoga saja dapat terwujud ya Ustadz ya. Itu sih. Dan untuk pertanyaannya apakah kita di kajian ini nih kedepannya ada arah ke sana, dalam artian apakah kita akan berusaha untuk mewujudkan ide-ide kita menjadi sebuah perkumpulan yang kuat dan bahkan mengendalikan suatu negara Ustadz untuk melawan negara yang lainnya. Karena kan semuanya kan dari pemimpin kita, katakanlah kita kan nggak berhutang Ustadz. Karena apa? Karena pemimpin kita adalah katakanlah boneka. Sebenarnya kan demokrasi kan hanya topeng. Katakanlah segala sesuatu kayak pemilu dan sebagainya kan itu kan ada backup dana dari pengusaha-pengusaha besar. Lah sialnya pemimpin Indonesia ini ada banyak aturan ya, terbatasi oleh yang namanya partai, sehingga pengusungnya ini kan harus cari pendanaan besar. Nah itu kan kalau disinyalir sekarang kan Cina ya Ustadz ya, yang jadi istilahnya jadi katakanlah presiden sekarang kan disinyalir adalah boneka dari Cina. Ya mohon maaf ya. Nah, dalam hal ini kan kita perlu untuk membuat konkret atau membuat suatu perkumpulan yang konkret itu Ustadz. Mohon dijawab apakah kita akan mengarah ke sana. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Ya, kalau pertanyaannya itu apakah kajian ini mengarah ke sana? Nah, yang mesti berwenang menjawab adalah penyelenggara acara ini. Monggo dijawab. Ya, insya Allah Ustaz. Memang kita bagian dari upaya percepatan opini Islam tadi ya. Maka kemudian kita undang narasumber dari berbagai bidang ilmu untuk bisa melakukan penyadaran nanti di tengah umat, menjadi bagian dari upaya perubahan tadi ya. Nah, cuma memang nanti bagaimana arah perubahan ini bisa kita dengarkan nanti dari Ustaz yang lebih mantap nanti ini penjelasannya.
Nggih. Monggo selanjutnya sinten? Ya, Oh, ya Mas Abdullah masih bergabung? Halo, ya, Ya, maaf agak pecah-pecah suaranya ya, karena sinyal. ya insya Allah Mas nanti gerakan apa namanya upaya ini memang upaya bagian kita untuk penyadaran, Alhamdulillah. penyadaran umat, bagaimana kita bisa ya bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan lah ya di negeri ini, Amin, amin. terutama nanti di tengah. Kemudian sudah cukup Mas ya, insya Allah kita masuk Ya, ke sudah cukup. ya. Ya, sudah cukup Mas. Terima kasih ya atas waktunya. Ya. Kemudian yang lain kan kurang jelas namanya. Pergi ya. Ya, Mbak atau Ibu? Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Yang saya mau tanyakan itu cukup sederhana, karena sekarang ini kan kita dunia sedang menghadapi krisis global. Kalau misalnya mengacu kepada buku yang kita bahas hari ini, itu hanya sebagai contoh. Nah, kira-kira kalau untuk solusi di krisis global sekarang bagaimana Ustadz? Karena kalau misalnya kita melihat dari mungkin kalau Indonesia masih bisa bertahan, tapi untuk negara lain seperti kami yang ada di luar negeri gitu kan, Anda di mana? itu di Turki Ustadz. Oh, Anda di Turki. Turki di mana? Di Ankara. Apa sekolah atau kerja atau apa? Menikah. Suaminya orang Turki. Suami saya Mesir tapi domisili sini. Udah berapa lama di situ? 2 tahun. Masya Allah, di Ankara ya. Suaminya apa? Iya. Kalau dulu ini sih masih mantan alumni Al-Azhar. Menjadi ustadz di Ankara. Oh, enggak sih. Baik, apa yang mau ditanyakan? Iya, tentang solusi krisis global hari ini. Ya, krisis yang terjadi ini hari tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di Rusia kan. Sebenarnya andai persoalan itu hanya menyangkut Rusia dan Ukraina, mungkin keadaan tidak harus memburuk seperti ini hari. Kenapa ini bisa memburuk begini rupa sampai pada level global? Oleh karena NATO, negara-negara Eropa Barat ikut campur di situ. Mereka membela Ukraina karena memang dianggap Ukraina itu sebagai kalau untuk NATO dianggap sebagai bentengnya NATO melawan agresivitas Rusia. Itu bagi Rusia, Ukraina itu sebagai front yardnya atau halaman depannya Rusia menghadapi negara-negara Eropa Barat. Rusia minta Ukraina itu jangan terlalu NATO gitu, jangan terlalu tunduk pada NATO.
Apalagi secara historis kan sebenarnya pernah bersama Rusia tergabung dalam Uni Soviet kan Ukraina itu. Itu. Nah, tapi itulah ya politik Ukraina lebih lebih merasa secara politik lebih merasa strategis dia bergabung dengan NATO ketimbang setia kepada Rusia. Nah, terjadilah apa yang terjadi itu. Melihat bahwa Ukraina diinvasi oleh Rusia, negara-negara Eropa tidak tinggal diam, mereka membantu Ukraina. Mengetahui negara Eropa membantu Ukraina, Rusia tidak tinggal diam, membalas dia gitu. Dan balasannya itu yang kemudian menimbulkan efek luar biasa. Kita menjadi tahu sekarang ternyata negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Italia itu punya ketergantungan sangat besar terhadap energi Rusia, khususnya gas. Jadi memang negara-negara di kawasan Baltik itu ya, di kawasan Rusia dan sekitarnya itu memang memiliki kekayaan gas yang luar biasa. Di antaranya itu ada Azerbaijan. Ya. Azerbaijan itu negara yang dulu juga menjadi bagian dari Uni Soviet. Itu bahkan sampai disebut sebagai Land of Fire. Land of Fire. Jadi Land of Fire. Jadi bumi api gitu, apa negeri api gitu ya. Sampai segitunya gitu. Mengapa? Karena gas itu muncul sembarang-barang di sana. Muncul sembarang-barang di sana. Ya. Dan apa? Ininya itu sangat sangat melimpah itu, artinya dangkal gitu, dangkal dia, ya, tidak dalam gitu, jadi dia bisa dieksploitasi dengan mudah. Saya pernah ke sana, itu memang luar biasa itu. Saking melimpahnya itu sampai lantai saja itu dialiri gas supaya tidak terlalu dingin. Jadi kalau musim dingin itu dingin sekali. Masya Allah dinginnya itu. Kalau kita ke masjid itu nggak kuat kita duduk di lantai itu. Kalau lantainya nggak dialiri gas, nggak dipanasi itu nggak kuat. Dan rupanya kuil penyembah api pertama itu ada di situ, di Azerbaijan, di Baku namanya, ibu kota Azerbaijan itu Baku. Kenapa? Karena api memang muncul di sembarang tempat. Jadi bukan di Persia, orang Persia itu kalau ke Ka'bahnya ya, Ka'bah orang Zoroaster itu di Baku itu. Datang dari Rusia, dari Persia, India, Pakistan. Ke situ. Jadi Prancis itu ketergantungan gas pada Rusia itu lebih dari 50%. Begitu juga dengan Italia, Inggris. Nah, tahu bahwa mereka itu membantu Ukraina, oleh Rusia di-stop. Stop pasokan gasnya itu. Akibatnya harga gas melambung. Harga gas melambung, harga energi memukul sektor yang lain. Yang lainnya juga melambung. Itulah yang sekarang terjadi. Ketika energi melambung, orang mengurangi konsumsi bidang lain atau mengkonsumsi barang lain, komoditas lain.
Bahkan orang di sana itu mengurangi makan siangnya atau sarapannya untuk bisa mempertahankan pasokan gas. Apalagi musim dingin seperti sekarang ini. Gak kuat kita itu kalau nggak pakai pemanas itu di rumah itu. Dan saya pernah merasakan itu betapa dingin itu luar biasa gitu. Ini dingin itu ya. Kalau kita lagi dingin tuh pengen segera masuk ke mobil yang di situ ada pemanasnya. Makanya kan mobil Eropa itu ada dua. Ada kalau musim panas itu dia pendingin, kalau musim dingin pemanas itu. Jadi ada biru, ada merah. Mengurangi konsumsi lain, termasuk konsumsi yang itu diimpor dari negara-negara pengekspor, termasuk Indonesia. Indonesia itu kan ekspor tekstil, ekspor pakaian jadi, ekspor alas kaki. Alas kaki itu ada sandal, sepatu, kaos kaki, macam-macam gitu. Alas kaki namanya. Itu ke Eropa. Ya. Nah, ketika mereka sedang mengalami krisis, mengurangi konsumsi barang-barang yang tadi itu, akibatnya kemudian impor mereka dari Indonesia juga turun. Ketika impor mereka dari itu turun, kepukul negara pengekspor Indonesia. Tuh. Ketika tidak ada lagi permintaan barang dari negara-negara Eropa, produsen alas kaki, produsen tekstil, pakaian jadi itu mengurangi produksinya. Mengurangi produksinya, tidak ada kerjaan buat buruh-buruh, akhirnya PHK. Jadi PHK sekarang ini udah mencapai jutaan itu konon. Tuh, ketika PHK itu, maka kemudian mengurangi juga konsumsi yang lain gitu, konsumsi makanan, konsumsi pakaian, konsumsi jalan-jalan, transportasi, macam-macam kendaraan yang semula motor itu pada leasing, kemudian pada dikembalikan, terus berefek begitu. Nah, inilah yang disebut dengan krisis global. Dan itu lagi berjalan. Puncaknya itu konon memang tahun 2023 ini. Nah, ini sudah mulai kerasa. Banyak PHK di mana-mana gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana solusinya itu, ya ini tidak mudah karena sudah efek global kan. Kalau efek global itu kan rangkaiannya global. Kalau rangkaian dalam negeri itu masih bisa dikendalikan karena itu satu negara. Tapi kalau sudah antar negara itu sudah susah. Itu. Tentu kita berharap Rusia perangnya dengan Ukraina berhenti. Kan tidak mudah juga. Rusia maunya menang, Ukraina tunduk gitu kepada Rusia. Ukraina juga nggak mau tunduk gitu. Kenapa? Karena Eropa bilang jangan tunduk gitu. Nah, kan Eropa bilang jangan tunduk, ya sudah Uni Soviet terus masuk gitu. Gasnya tetap di stop, akhirnya harga energi melambung terus begitu. Gitu. Jadi ini perkara-perkara yang kalau kita itu termasuk bagian dari takdir, dari kodok tentang ekonomi. Tidak semua soal ekonomi itu bisa kita atasi. Karena sebagiannya itu adalah takdir. Kodok dari Allah. Khairihi wa syarrihi min Allah. Sebagaimana dulu pernah di masa Umar itu terjadi kekurangan gandum kan. Gitu. Sampai akhirnya dia impor dari Mesir. Itu. Paceklik. Nah, sehingga ada pencuri ya. Yang itu yang menjadi riwayat. Pencuri itu tidak dipotong tangan karena dia mencuri untuk menambal kebutuhan hidupnya. Bukan dipotong tangan, malah diberi hadiah oleh umat. Nah, seperti itu. Jadi tidak mudah. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah pentingnya kita pertama itu memiliki kekuatan ekonomi tentu saja yang dibangun di atas kaki sendiri. Di situ ada soal kreativitas, soal ketahanan mental, soal kemudian juga ada ta'awun alal birri wa taqwa dengan saudara kita yang lain gitu. Memberikan ruang, memberikan kesempatan, saling menjual, membeli gitu. Kemudian menolong mereka yang dalam kesusahan dan sebagainya itu cara-cara yang bisa kita kembangkan. Itu untuk menolong keadaan. Jadi di sini pentingnya ekonomi domestik. Jadi ada dua kan, ada ekonomi lokal,
regional, ekonomi global. Jadi tidak selamanya ekspor impor itu bagus. Kan sering mengatakan bahwa ekspor bagus. Tidak selamanya. Ya, seperti ini hari terjadi. Jadi begitu negara tujuan ekspor itu down, kena kita. Tapi kalau ekonomi domestik itu sepanjang di dalam negeri tidak terjadi apa-apa, ya dia akan bertahan. Itu ekonomi domestik. Kemarin dulu itu waktu pandemi itu semuanya kepukul kecuali 4. Pertama itu pertanian, makan kan nggak bisa ditunda, nggak bisa tidak, ya harus makan itu. 2, kesehatan karena memang isunya kesehatan. Kemudian yang ketiga pendidikan, pendidikan tidak bisa ditunda juga. Yang keempat adalah telekomunikasi. Itu ketika orang tinggal di rumah justru terhubung secara daring itu melalui media komunikasi. Itu yang kemudian munculkan Zoom, orang kaya baru itu, dunia kekayaannya melesat sampai lebih dari 200 triliun itu dalam beberapa bulan. Karena orang pada ramai-ramai menggunakan Zoom sampai ini hari. Jadi begitu. Oke, Ustaz. Ini sekarang pukul 9.23 nih, Ustaz. Ya. Baik. Ada dua lagi nih, Ustaz. Kalau memang mau dijawab, bisa jawab. Kalau Ustaz ini, Ustaz. Masih ada waktunya. Saya minta sumber rujukan buku bacaan apa atau artikel apa agar bisa pemain bisa seperti Ustadz. Ini ini buku politik ekonomi Islam. Belum dibuka kameranya. Ini terjemahan ini. Aslinya kan Siasatul Iqtisadi Al-Muthlah. Rahman Al-Maliki. 248 halaman. Ya. 248 halaman. Ya. Itu. Oke. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, bagaimana solusi bentuk perubahan pada sistem politik ekonomi Islam bukan hanya diganti orangnya atau pemimpin supaya tidak terlalu apalagi politik ekonomi kapitalis global sudah gagal memenuhi pencapaian target tidak sesuai harapan dengan umat Islam di dunia sudah sadar tapi masih bungkam oleh para pemimpin. Ya memang ekonomi itu bagian dari politik tuh. Politik ekonomi. Jadi merubah sistem politik, sistem ekonomi itu merubah sistem politik. Itu. Jadi memang dia jadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari sistem politik. Gitu. Karena itulah maka kita memahami ini itu pertama untuk kepentingan pemahaman ekonomi itu satu. Yang kedua harus menjadi bagian dari pemahaman politik ekonomi. Yang ketiga pemahaman dakwah bahwa memang harus ada perubahan. Itu dakwah itu merubah dari tatanan yang tidak Islami menuju tatanan yang Islami. Begitu. Baik, cukup? Ya, alhamdulillah. Kami konfirmasi lagi Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk di jam 9.25. Kalau terkait dengan Ibu atau Mbak tadi Sinta Rahmawati tadi sudah ditentukan covernya ya, bisa dicari di online juga banyak itu Bu. Kemudian kayaknya sudah semua nih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi padatkan saja Ustaz. Okay. Untuk malam ini Ustaz ada yang closing statement Ustaz? Ya, baik. Para pemirsa hadirin sekalian, jadi demikian ini baru satu bab. Sengaja kita sedikit-sedikit saja dulu. So, kalau tumpuk-tumpuk nanti malah seperti air yang grojok terlalu banyak, tumpah malah. Ya. Pelan-pelan saja. Itu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ngatan, terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, sikap istiqomah untuk memegang risalah yang hak ini insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah